Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2, yaitu ikan arwana, untuk mempresentasikan materi kami. Jadi kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama Nurmina, yang kedua dengan Putri, yang ketiga Yulia, yang keempat Almika Tasya, saya sendiri, yang kelima Andi Muhammad Kasbullah. Latar belakang: seiring berkembangnya usaha budidaya ikan hias banyak diminati kalangan pengusaha budidaya saat ini, karena dengan model sekian dapat menghasilkan laba yang sangat besar. Salah satu keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia dan patut dibanggakan adalah keragaman spesies ikan hias. Salah satunya adalah ikan arwana. Ikan arwana merupakan ikan hias dengan harga yang sangat mahal. Ikan arwana sangat populer dan banyak dicari karena warna dan bentuknya yang sangat indah. Pertanian menetapkan ikan arwana sebagai satwa yang dilindungi. Segala bentuk penangkapan dan jual beli arwana tidak diperbolehkan kecuali hasil penangkaran atau budidaya. 2. Tinjauan pustaka. Klasifikasi ikan arwana: filum chordata, subfilum vertebrata, kelas Pisces, subkelas Teleostei, ordo Malacopterygii, ordo famili Osteoglossidae, genus Sclerophages, spesies Sclerophages formoseus. Morfologi ikan arwana: ciri ikan betina bertubuh lebih pendek, lebar, agak gemuk, kepala meruncing dengan mulut lebih kecil, sirip dada lebih pendek, dan sirip punggung melebar pada yang betina. Ciri ikan jantan: arwana jantan bertubuh lebih ramping, kepala besar, mulut agak lebar, dada dan sirip dada lebih panjang, serta sirip punggung menyempit. Jenis-jenis ikan arwana: yang pertama itu arwana super red, yang kedua arwana banjar, yang ketiga arwana Papua, yang keempat arwana golden pino, kelima arwana red tail golden. Syarat budidaya ikan arwana: 1. Menentukan lokasi budidaya atau penangkaran budidaya atau penangkaran khusus. 2. Sistem kolam. 3. Sistem suplai air. 4. Pakan ikan arwana. Yang kelima, perawatan ikan arwana. Kebiasaan makan ikan arwana: di habitat aslinya, arwana sangat menyukai pakan hidup. Beberapa jenis pakan favorit ikan arwana adalah aneka ikan kecil yang hidup seperti ikan gupi, ikan mas kecil, moli, dan platypora. Ikan arwana sebagai ikan golongan karnivora yang pada masa benih makanan utamanya adalah ikan-ikan kecil, cacing, dan hewan lainnya. Perbaikan dalam pemberian pakan alami merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan pertumbuhan benih ikan arwana. Pembahasan: persiapan kolam. Kolam ikan arwana yang baik memiliki jenis tanah berlempung dan derajat kemiringan saluran pemasukan pengeluaran maksimal 1% serta berukuran 10x10 meter kubik. 2. Kualitas air. Suhu yang terdapat di kolam sekitar 27 sampai 29 derajat Celcius dan pH berkisar antara 6,5 sampai 7,5. 3. Seleksi induk. Ciri-ciri induk betina yang matang gonad yaitu perut mulai turun pada usus menjadi lebar dan warnanya cerah pada saat di kolam. Jika dilihat dari perilaku ikan betina, yaitu kepala betina menghadap ke atas atau mengganggar, sedangkan pada induk jantan yang matang gonad yaitu nafsu makan berkurang, bahkan tidak mau makan, dan warna tubuhnya lebih cerah dari biasanya. 4. Pemberian pakan. Pakan yang digunakan dalam pemijahan terdapat 4 jenis, yaitu jangkrik, ulat Jerman, udang beku, dan sudah dikulit atau skinless. 5. Proses pemijahan alami. Teknik pemijahan ikan yang dapat dilakukan dari teknik pemijahan secara alami. Pemijahan ikan arwana berlangsung secara eksternal
gestasion atau pembuahan di luar tubuh. Induk betina akan mengeluarkan telur dan kemudian induk jantan mengeluarkan spermanya untuk membuahi telur. 6. Pemanenan. Mulut ikan harus dibuka lebar supaya telur yang ada di dalam keluar tanpa terkena bibir dan gigi ikan, dan hanya boleh dilakukan 1 kali pengeluaran supaya telur tidak mengalami kerusakan. Pemeliharaan larva ikan arowana adalah ikan yang tidak toleran terhadap salinitas kadar garam yang tinggi, sehingga perlu adanya pengontrolan terhadap salinitas terlebih ketika ikan masih larva. Manajemen penyakit. 1. Pergantian air secara berkala. Kualitas air meliputi faktor kimia, fisika, biologi air. Adanya ketidaksesuaian pada 3 faktor ini dapat membuat kesehatan ikan terganggu. Perubahan fisik dan kimia air, misal suhu, oksigen, pH, serta karbon dioksida merupakan beberapa parameter kualitas air yang perlu diperhatikan saat budidaya ikan. 2. Pemberian ikan yang berkualitas. Pemberian pakan yang berkualitas. Pakan yang berkualitas dan sesuai dosis serta pemilihan bibit unggul merupakan komponen penting dalam kegiatan budidaya ikan. Kecepatan laju pertumbuhan ikan sangat dipengaruhi oleh jenis dan kualitas pakan yang diberikan serta kondisi lingkungan hidupnya. 3. Pemberian garam dan karantina. Sebanyak 13% dari pembudidaya memberikan garam dan HCl sebagai tindakan pencegahan, terutama pengendalian berbagai patogen seperti Arbutus sp. Garam juga belum ditemukan memberikan residu pada lingkungan tempat budidaya sehingga penggunaannya aman untuk ikan konsumsi. Terima kasih. Sekian hasil diskusi kelompok kami yang telah kami buat. Jika teman-teman mungkin ada pertanyaan, saran atau masukan, kami persilahkan.